Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name Wingit Purbaning Tias Jati. I will present about past perfect tense. Jadi pada pembahasan kita kali ini meliputi rumus, keterangan waktu yang sering digunakan, dan juga contoh dari past perfect tense. Past perfect tense adalah suatu kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa lain pada masa lampau. Ringkasnya, untuk menyatakan dua peristiwa yang terjadi secara berurutan. Rumus dari past perfect tense yaitu untuk pola positif, subject plus head plus verb 3 plus object plus adverb. Untuk pola negatifnya, subject plus head plus not plus verb 3 plus object plus adverb. Untuk pola pertanyaan atau questionnya yaitu head plus subject plus verb 3 plus object plus adverb and tanda tanya. Keterangan waktu yang sering digunakan yaitu before, after, and when. Contoh dari past perfect tense yaitu I had written a novel before Vina came. Untuk pola positif. Untuk pola negatif, I had not written a novel before Vina came. And untuk pola question atau pertanyaannya, had you written a novel before Vina came? Jadi dari contoh tersebut menunjukkan dua peristiwa yang terjadi secara berurutan. Saya menulis novel dan juga ketika sebelum Vina datang. Jadi dua peristiwa yang terjadi secara berurutan. Sekiranya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. My name is Maidatul Khafifah. I am explain about past perfect continuous. Past perfect continuous digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang telah berlangsung beberapa waktu hingga peristiwa lain terjadi atau peristiwa kedua terjadi. Seperti for bla 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 before bla bla bla. Lalu for bla 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 when bla bla bla. Dan selanjutnya adalah after bla 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 before bla bla bla. Untuk rumusnya adalah yang pertama positif subject I, you, they, we, he, she, it plus had plus been plus verb ing plus object plus adverb. Dan untuk yang negatif adalah subject I, you, they, we, he, she, it plus had plus not plus verb ing plus object plus adverb. Dan untuk yang interrogatif atau kalimat tanya adalah subject I, you, they, we, he, she, it plus been plus verb ing plus object plus adverbs dan diakhiri dengan tanda tanya. Sedangkan untuk contohnya adalah yang positif, I had been writing my homework for 3 hours when Juna came. Dan untuk yang negatifnya adalah I had not been writing my homework for 3 hours when Juna came. Dan untuk yang interrogatifnya adalah had you been writing my homework for 3 hours when Juna came? Kemudian saya Muhammad Imam Firmansyah akan menjelaskan tentang perbandingan past perfect tense dengan past perfect continuous tense. Bisa dilihat pada PowerPoint terdapat dua contoh sentence. Yang pertama, I had worked before I ate my breakfast. Yang kedua, I had been working before I ate my breakfast. Nah, di situ untuk contoh yang pertama adalah merupakan past perfect tense. Kemudian untuk yang kedua past perfect continuous tense. Di situ sudah terlihat jelas perbedaannya terdapat pada rumusnya, yaitu di past perfect tense I had worked. Jadi ada tambahan had dan juga verb 3 worked. Sedangkan untuk contoh yang kedua perfect continuous tense yaitu I had been working. Terdapat tambahan had been dan juga verb ing. Selanjutnya untuk past perfect tense, contoh regulernya atau kata yang berurutan, rumusnya subject plus had plus past participle atau verb 3. Seperti contoh I had walked the dog, yang artinya saya
telah berjalan-jalan dengan anjing. Kemudian contoh yang kedua, irregular, kata yang tidak berurutan, yaitu subject, had, subject plus had plus past participle. Seperti contoh, she had driven my car, yang artinya dia telah mengemudi mobilku. Jadi time expression atau waktu, kata waktu yang sering digunakan pada tenses ini, pada past perfect tense ini, yaitu already, just, before, dan when. Kemudian untuk rumusnya past perfect continuous, yaitu subject plus had plus been plus verb plus ing, seperti yang di atas tadi. Seperti contoh, I had been walking the dog. Dan untuk regularnya dan irregularnya, she had been driving my car. I had been walking the dog artinya saya telah berjalan-jalan dengan anjing. Kemudian yang irregularnya, dia telah mengemudi mobilku. Secara arti hampir sama, hanya saja perbedaannya pada waktu, penggunaan waktunya saja. Pada past perfect continuous tense ini, kata waktu atau time expressionnya yaitu yang sering digunakan before dan when. Kemudian ini perbedaan past perfect dan past perfect continuous. Pada dasarnya past perfect tense untuk membicarakan aksi atau situasi yang telah rampung sebelum aksi atau situasi lainnya di masa lampau, atau bisa jadi menerangkan dua peristiwa yang telah terjadi secara bersamaan. Seperti contoh, I had broken my leg before I broke my arm. Artinya kaki saya patah sebelum lengan saya patah. Jadi menyatakan suatu keadaan di mana telah terjadi, kemudian ada kejadian yang terjadi lagi, yang telah terjadi. Kemudian past perfect continuous untuk mengungkapkan berapa lama suatu aksi atau situasi yang berlangsung sebelum aksi atau situasi lainnya di masa lalu. Seperti contoh, I had been talking to him before I sent that email. Saya telah berbicara dengannya sebelum saya mengirim email itu. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatus Salihah, nomor NIM 1262012022134 dengan nomor absen 16. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbandingan simple past tense dan past continuous tense. Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, simple past tense yaitu suatu kalimat yang menyatakan suatu peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Sedangkan past continuous tense yaitu suatu kalimat yang menunjukkan suatu peristiwa yang belum atau sedang atau akan terjadi di masa lampau. Contoh perbandingan dari simple past tense dan past continuous tense. Contoh simple past tense, they swam this morning, yang artinya mereka berenang pagi ini. Sedangkan past continuous tense, they were swimming at 7 o'clock, yang artinya mereka sedang berenang pada pukul 7. Maksudnya, mereka sudah mulai berenang sebelum pukul 7 dan akan selesai pada setelahnya, mungkin pada pukul 8. Kita seringkali menjumpai penggunaan simple past tense dan past continuous tense secara bersama-sama. Past continuous tense mendeskripsikan background action or situation, yaitu aksi atau situasi yang lebih panjang. Sedangkan simple past tense menjadi action or event, yaitu aksi atau kejadian yang terjadi dengan cepat. Seringkali aksi yang dideskripsikan simple past tense menginterupsi aksi yang dideskripsikan past continuous tense.
Contoh, I was sleeping when Vina knocked on my door. Saya sedang tidur ketika Vina mengetuk pintu. Maksudnya, saya sudah tidur sebelum Vina mengetuk pintu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.